Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memaparkan materi pembelajaran ini, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eti Kristianti. Materi yang saya bawakan pada saat ini yaitu inisiasi menyusu dini atau yang biasa disebut IMD. Adapun tujuan-tujuan daripada pembelajaran ini yaitu tujuan instruksional umum atau TIU untuk meningkatkan pengetahuan mengenai inisiasi menyusu dini atau IMD. Tujuan instruksional khusus atau TIK yaitu yang pertama, untuk mengetahui pengertian IMD. Kedua, untuk mengetahui manfaat IMD. Ketiga, untuk mengetahui teknik IMD. Dan yang terakhir yaitu untuk mengetahui tata laksana IMD. Mungkin sebagian orang, khususnya ibu-ibu, akan bertanya-tanya tentang apa itu IMD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian daripada IMD. Inisiasi menyusu dini atau IMD dalam bahasa asing sering disebut early initiation adalah memberi kesempatan pada bayi baru lahir untuk menyusu sendiri pada ibu dalam 1 jam pertama kelahirannya. Ketika bayi sehat diletakkan di atas perut ibu atau dada ibu, segera setelah lahir dan terjadi kontak kulit atau skin to skin kontak, merupakan pertunjukan yang menakjubkan. Bayi akan bereaksi oleh karena rangsangan sentuhan ibu, dia akan bergerak di atas perut ibu dan menjangkau payudara atau breast crawl. Adapun manfaat daripada IMD yaitu manfaat untuk ibu dan manfaat untuk bayi. Manfaat IMD bagi bayi yaitu yang pertama, mempertahankan suhu tubuh bayi tetap hangat. Kedua, kolonisasi dini. Kolonisasi dini dengan kata lain, kontak kulit saat proses IMD membuat bakteri dari kulit ibu akan berpindah ke bayi. Dengan menjilat kulit ibu, maka bayi menelan bakteri, sehingga menyaingi bakteri ganas di lingkungannya, sehingga bayi memiliki daya tahan tubuh yang lebih tinggi. Ketiga, kolostrum. Kolostrum adalah air susu pertama yang kaya akan antibodi dan sangat penting untuk pertumbuhan usus bayi dan ketahanan terhadap infeksi kelangsungan hidup bayi. Keempat, meningkatkan refleks menyusu bayi atau melatih motorik bayi dan sebagai langkah awal membentuk ikatan batin antara ibu dan bayi. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesinambungan menyusui. Sedangkan manfaat IMD untuk ibu yaitu yang pertama, membantu mengurangi pendarahan. Kedua, merangsang produksi oksitosin dan prolaktin. 3. Meningkatkan keberhasilan produksi dan memperlancar ASI sang ibu. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan jalinan kasih antara ibu dan bayi. Adapun teknik dari IMD yaitu yang pertama, setelah lahir, bayi diletakkan di perut ibu yang sudah dialasi kain kering. Seluruh tubuh bayi dikeringkan termasuk kepala, kecuali kedua tangannya. Kedua, pemotongan dan pengikatan tali pusat. Ketiga, vernik gaseosa melekat pada tubuh bayi, tidak perlu dibersihkan. Keempat, bayi langsung ditengkurapkan di atas dada ibu dengan kontak kulit bayi dan kulit ibu. Ibu dan bayi diselimuti bersama-sama. Jika perlu, berikan topi. Akan terjadi 5 fase pre-feeding behavior atau breast crawling. 5 fase pre-feeding behavior yaitu yang pertama, 30 menit pertama fase istirahat, yaitu bayi dalam fase istirahat sekali-kali melihat ibunya dengan menyesuaikan dengan lingkungan. 30
30 menit kedua, bau payudara akan menstimulasi pergerakan mulut. Bayi mengeluarkan suara, memasukkan tangan ke mulut, dan gerakan menghisap. Ketiga, mengeluarkan air liur. Keempat, bayi menendang dan mencari puting. Bergerak ke arah payudara dengan kaki menekan perut ibu, areola sebagai sasaran, menjilat-jilat kulit ibu, sampai di ujung sternum, menghentak-hentakkan kepala ke dada ibu, menoleh ke kanan kiri, menyentuh puting susu dengan tangannya. Kemudian yang terakhir, bayi meraih puting dan menyusu, yaitu bayi menemukan, menjilat, mengulum puting, membuka mulut lebar dan melekat dengan baik. Adapun tata laksana inisiasi menyusu dini, yaitu yang pertama, anjurkan suami atau keluarga mendampingi saat melahirkan. Kedua, hindari penggunaan obat kimiawi dalam proses persalinan. Ketiga, segera keringkan bayi tanpa menghilangkan lapisan lemak putih atau vernix. Keempat, dalam keadaan ibu dan bayi tidak memakai baju, tengkurapkan bayi di dada atau perut ibu agar terjadi sentuhan kulit ibu dan bayi, dan kemudian selimuti kedua agar tidak kedinginan. Selanjutnya, anjurkan ibu memberikan sentuhan kepada bayi untuk merangsang bayi mendekati puting. Kemudian, biarkan bayi bergerak sendiri mencari puting susu ibunya. Selanjutnya, biarkan kulit bayi bersentuhan langsung dengan kulit ibu selama minimal 1 jam, walaupun proses menyusu telah terjadi. Bila belum terjadi proses menyusu hingga 1 jam, biarkan bayi berada di dada ibu sampai proses menyusu pertama selesai. Selanjutnya, setelah selesai menyusu awal, bayi baru dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dan memberikan suntikan vitamin K1 dan tetes mata. Dan yang terakhir yaitu proses menyusu dini dan kontak kulit ibu dan bayi harus diupayakan meskipun ibu melahirkan dengan cara operasi atau tindakan yang lainnya. Demikian materi yang saya bawakan pada saat ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pedoman bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.